Dalam video saya sebelumnya saya udah bahas gimana kita bisa bersahabat dengan mikroba kita. Nah, teman-teman, gimana caranya kita meningkatkan mikroba baik kita sama seperti kita memberikan makanan yang baik kepada pikiran-pikiran kita. Tentunya kita harus memberikan makanan yang tepat. Nah, apa sih yang disukai oleh mikroba baik kita? Oke, nah mikroba baik ini suka yang pertama itu adalah makanan-makanan yang berfiber, teman-teman, yang memiliki fiber dari sayur-sayuran hijau. Nah, jenis sayur-sayuran hijau yang paling dia sukai adalah jenis dari cruciferous, teman-teman. Contohnya seperti gambar yang saya kasih ini, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita perlu memvariasikan sayuran yang kita makan. Jadi jangan cuman itu aja sayuran yang kita makan. Kita harus variasiin. Kenapa? Karena sayuran yang berbeda akan memberikan makanan kepada bakteri atau mikroba yang berbeda. Sehingga kalau kita pengen memiliki jenis mikroba yang banyak macam yang justru baik, teman-teman, kita harus merotasi jenis-jenis sayuran yang kita makan, teman-teman. Jadi belanja ke pasar itu harus ganti-gantian ya, teman-teman ya. Jangan belanjanya itu terus katanya. Oke, yang ketiga, ambil waktu untuk berpuasa. Apa artinya? Nah, teman-teman, artinya kita mengambil waktu untuk nggak terus makan, nggak terus ngisi perut kita dengan makanan, teman-teman. Seperti udah jam mau tidur, makan, bangun tidur, makan gitu ya. Perut nggak ada istirahatnya. Ini ternyata sangat buruk. Karena overeat, kelebihan makanan, memberikan makanan kepada mikroba kita itu sangat-sangat buruk. Mikroba kita tidak punya waktu untuk memperbaiki diri, tidak punya waktu untuk meregenerasi juga, dan tidak punya waktu untuk memerintahkan memperbaiki bagian-bagian yang rusak dekat dia. Oke? Nah, yang keempat, teman-teman, masukkan jenis makanan yang berfermentasi, teman-teman. Contohnya seperti kimchi, teman-teman ya. Makanan-makanan yang berfermentasi bukan hanya bagus dari segi ada bakterinya, teman-teman, tapi adalah hasil dari fermentasi itu sendiri. Jadi hasil dari fermentasi itu ada mengandung lactic acid atau asam laktat, teman-teman, yang dia berguna untuk membantu mikroba kita matiin mikroba yang jahat. Oke. Nah, jadi itu penting banget ya. Yang kelima, kita bisa masukkan golongan makanan yang mengandung polifenol, teman-teman, polifenol. Nah, polifenol ini apa sih, teman-teman ya? Polifenol itu banyak sekali. Kamu bisa nge-googling polifenol, teman-teman, ada di mana aja, tapi dia paling banyak di makanan seperti kalau yang saya sering makan nih ya, teman-teman ya, berries, blueberry, strawberry, raspberry, teman-teman, atau sayur-sayuran yang berwarna ungu kehitaman, termasuk beras hitam, teman-teman. Dan juga dari sayur-sayuran hijau. Nih, balik lagi ke sayur hijau ya. Terus udah gitu ada juga di dalam dark chocolate. Siapa yang hobi dark chocolate seperti saya? Dark chocolate, kopi hitam itu juga mengandung polifenol. Karena ternyata polifenol ini, teman-teman, dia biasanya undigested dari usus kecil, teman-teman, dan kemudian justru baru di pick up, baru menjadi makanan di mikroba kita di usus besar, dan dia merubahnya menjadi asam lemak, short chain fatty acid ya, yang sangat berguna buat tubuh kita. Oke? Nah, sebelum di video ini juga saya mau kasih sedikit clue. Apa yang kamu bisa lakukan, apa yang biasanya mungkin kita lakukan untuk mengurangi bakteri-bakteri ini. Nah, kalau kamu mau naikin kan bukan cuman kamu perlu masukin yang baik, tapi juga mengeluarkan yang jelek. Betul nggak ya? Oke, hal-hal yang bisa mengurangi jumlah bakteri kita ataupun jenis mikroba yang ada di dalam kita. Pertama, tentu saja antibiotik. Sembarangan mengkonsumsi antibiotik. Sedikit-sedikit sakit leher, antibiotik ya. Sedikit-sedikit flu, antibiotik. Sedikit-sedikit diare, antibiotik juga. Itu parah banget, teman-teman ya. Oke.
Dan termasuk kalau bisa teman-teman, kalau kita mampu beli daging-dagingan juga yang organik, karena biasanya daging-dagingan organik itu juga tidak mengandung antibiotik ya. Oke, yang kedua, snacking teman-teman. Snacking itu apa? Ya makanan kecil. Udah nggak makan makanan besar tapi makanan-makanan kecil yang biasanya penuh dengan tepung-tepungan seperti pastry, kue-kuean teman-teman, manis-manis. Itu sangat-sangat buruk buat mikroba kita ya. Nah, ini juga include gula-gulaan teman-teman ya. Gula-gulaan itu juga jelek untuk mikroba kita. Yang keempat, yaitu apa? Stres tinggi. Stres tinggi bukan cuma kita yang nggak suka, mikroba kita juga nggak suka karena dia juga akan mati. Yang kelima, makanan GMO atau Genetically Modified Organism. Dengan GMO, teman-teman, di Indonesia udah banyak banget makanan-makanan GMO. Teman-teman bisa nge-googling, termasuk yang paling merakyat yaitu kedelai GMO ya. Kedelai GMO itu sangat-sangat umum dipakai untuk tahu dan tempe. Jadi kalau kamu ke toko kesehatan beli tahu tempe organik itu sangat-sangat membantu ya. Tetapi GMO tidak membantu sama sekali, bahkan buruk untuk mikroba kita. Yang keenam, alkohol. Siapa yang masih hobi minum alkohol? Nah, ini mungkin berdampak negatif bagi mikroba kamu. Yang ketujuh, makan terlalu sering atau apalagi menyebabkan kita menjadi overweight. Ini sangat buruk untuk mikroba kita, karena mikroba yang baik justru nggak akan bertahan, tapi mikroba yang membuat kita makin gemuk yang akan bertahan, teman-teman. Nah, teman-teman, makin banyak nih alasan untuk kita menjadi langsing. Pilih makanan yang menunjang mikroba baik kamu, tapi kamu pun akan jauh lebih sehat. Tertarik untuk gimana lebih sehat dan lebih langsing? Jangan lupa klik link di bawah ini. Sampai jumpa di chat bersama dengan saya, Ayan Buntoro. Bye-bye.